Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam ngobrol riset dengan saya. Kali ini Ulfi Saidata Aisy, Pak Reno ya. Saya di sini akan menemani Pak Reno dalam acara ngobris. Oke. Kali ini narasumber kita adalah Bapak Reno Wikandaru, MPhil ya. Kemudian saya ucapkan selamat siang juga kepada Pak Reno. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah Bu Ulfi, Ya, terima kasih. kalau nggak salah ini kali ketiga ya Pak Reno mengisi acara ngobrisnya di Unjaya, nggih Pak ya. Baik, ini salah satu narasumber favorit ini Pak, sepertinya Pak. Kami senang kalau Bapak membantu kami belajar bersama terkait tool AI yang sekarang ini ya Pak ya. Semoga Pak Reno selalu tetap bersedia membersamai kami untuk belajar bersama mengenai tool AI yang sekarang ini. Baik, kali ini sepertinya Pak Reno akan mengenalkan tool AI yang menarik lagi ya Pak ya. Kalau kemarin-kemarin sudah terkait ChatGPT, kemudian untuk reference, kemudian kali ini terkait parafrase sepertinya. Baik, langsung saja ya Pak untuk mempersingkat waktu. Kali ini akan membahas tip parafrase dan menghindari plagiarisme dengan AI. Langsung saja kepada Bapak Reno Wikandaru, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu, yang kami hormati, Ibu Kepala Rawuh tidak ini Bu Ulfi. Mohon maaf Pak, kebetulan sedang ada acara yang Oh, bersamaan rapat nggih. Mohon maaf tidak tidak bisa hadir apa-apa. kali ini nggih. Tidak apa-apa. Nggih. Yang kami hormati LPPM Universitas Jenderal Ahmad Yani, yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Jenderal Ahmad Yani, juga Bu Ulfi yang alhamdulillah tadi sudah berkenan untuk mengantarkan kami di forum ini dengan sangat baik. Ibu, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sudah kembali diberikan kesempatan untuk kembali berbagi bersama Bapak Ibu dosen pada kesempatan siang hari ini. Dan tadi Bu Ulfi menyampaikan ini kali ketiga, Ibu, betul sekali kami kali ketiga, dan insya Allah untuk Unjaya tidak akan ada bosannya, Ibu. Insya Allah, nggih. Alhamdulillah, terima kasih Insya Allah, Pak. nggih, nggih, matur nuwun sangat. Kami juga diberikan kesempatan untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya, dan kami izin mungkin sebelum memulai menanyakan terlebih dahulu untuk Bu Ulfi, waktunya Ini apakah tetap sampai jam 3 atau bagaimana, Ibu? Nggih, Pak, nanti kita fasilitasi sampai jam 3 nggih, Pak. Jam 3, Kebetulan nggih. ini topiknya menarik, jadi ada banyak ini malah mahasiswa yang tertarik ini, Pak, Oh, sepertinya. Nggih. nggih, Iya. Ibu, nggih. Nggih, matur nuwun. Berarti tetap sampai jam 3. Nggih, baik, terima kasih untuk mengefisienkan waktu yang disediakan untuk kami. Ibu, Bapak, kami izin untuk menyampaikan materi kami, dan saya kira kalau Ibu Tri dan Bu Ulfi mungkin sudah hafal, saya jarang memberikan tayangan PowerPoint ya. Jadi saya langsung selalu main mapping begitu, kemudian langsung kami spill beberapa layanan yang bisa membantu kita untuk parafrase dan juga menghindari plagiarisme. Oke, Ibu Bapak. Ini kami izin untuk share screen, apakah sudah bisa Ibu Ulfi izin? Untuk sementara belum, Pak. Oh, jeng, jeng. Nggih. Ini izin. Monggo sudah, Pak. Sudah bisa. Sudah bisa ya? Oke, alhamdulillah. Oke, Iya. terima kasih, Ibu. Terima kasih. Mungkin kami ingin memulai dulu dari sini, nggih, Ibu Bapak, nggih. Jadi kalau kita berbicara tentang parafrase ya, dan juga menghindari plagiarisme, ini kan sebenarnya satu aktivitas atau satu kewajiban yang kita memang harus penuhi sebagai orang yang ada di atau berkecimpung di bidang akademik begitu ya. Istilahnya ada pepatah yang agak sedikit kurang enak, tetapi itu benar gitu ya, bahwa kita sebagai akademisi, kita sebagai peneliti,
itu kita boleh saja salah gitu ya. Boleh saja kita membuat penyimpulannya salah. Kita boleh misalnya ketika penelitian ada variabel yang ternyata luput dari perhatian kita, tetapi peneliti tidak boleh berbohong gitu. Peneliti tidak boleh menyampaikan kalau itu bukan pendapat kita, maka kita tidak boleh mengklaim bahwa itu pendapat kita. Nah, ini adalah satu standar etika yang kami kira harus kita ingat betul begitu ya. Juga untuk mahasiswa, nggih, Bu Ulfi dan Bapak Ibu dosen, juga mahasiswa perlu memahami bahwa kalau sesuatu itu bukan milik kita, maka kita tidak punya hak untuk mengklaim itu sebagai milik kita dalam dunia akademik. Terkadang kalau saya ingat dengan zaman saya ketika mahasiswa dulu ini, Bu Ulfi, terkadang kita menganggap ini masalah sepele gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau cuma ngutip satu kalimat, nggak kita sebutkan sumbernya ya nggak apa-apa gitu ya. Tetapi sebenarnya secara etika akademis ini adalah satu persoalan yang serius ya dan tidak boleh ditawar-tawar. Jangankan satu kalimat gitu ya, ide yang kita ambil dari orang lain itu sebetulnya tidak boleh kita klaim secara sepihak. Contoh misalnya saya dengan Bu Ulfi ngobrol gitu ya, kita ketemu sebentar, kemudian Bu Ulfi menceritakan saya itu punya ini Pak Reno punya ide untuk meneliti begini, nanti akan saya analisis dari sudut pandang ini dan sebagainya begitu. Setelah selesai ngobrol dengan Bu Ulfi, saya kemudian ide Bu Ulfi bagus juga, saya tulis aja deh gitu ya. Nah, ini sebenarnya satu hal yang kurang etis terlebih kalau misalnya idenya Bu Ulfi tadi itu sudah misalnya dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal, dalam bentuk buku, bahkan makalah gitu ya, makalah yang disajikan untuk misalnya Dies Natalis begitu ya, atau untuk pidato pengukuhan guru besar begitu, itu juga perlu untuk kita perlakukan sebagaimana karya ilmiah yang lain. Dan parafrase ini insya Allah adalah satu aktivitas perennial, Bapak Ibu. Perennial itu kalau di filsafat aktivitas abadi gitu ya. Jadi tidak lekang oleh waktu. Insya Allah sekarang 5 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya, 50 tahun berikutnya, aktivitas parafrase ini akan selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang ada di bidang akademik. Nah, parafrase ini sebenarnya ada banyak triknya ya, Ibu Bapak. Oke. Kalau kita berbicara sebelum ada AI terlebih dahulu ya, kalau kita bicara tentang parafrase, ada beberapa trik yang umumnya dikenal gitu ya. Jadi kalau kita boleh sebut mungkin ada beberapa apa Mohon maaf, Pak Reno. Mohon maaf, Bapak Ibu. Sepertinya Pak Reno ada gangguan koneksi ya. Mohon untuk ditunggu sebentar. Ibu Ulfi, Bapak Ibu mohon izin kami terlempar barusan. Tidak apa-apa, Pak. Kami izin melanjutkan, Bapak Ibu. Jadi kalau itu memang ada yang tradisional begitu ya. Tradisional artinya kita melakukan parafrase tanpa bantuan teknologi gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita membaca atau memahami referensi begitu, kita membaca, kemudian setelah membaca kita bahasakan ulang begitu ya. Kita akan membahasakan ulang.
dengan kata-kata sendiri, begitu ya. Jadi ini adalah teknik atau dalam tanda kutip definisi general begitu ya dari proses parafrase gitu. Nah, dalam parafrase secara tradisional ini Bapak Ibu ada beberapa strategi ya yang bisa kita gunakan. Jadi strategi yang pertama biasanya adalah kita menggunakan teknik sinonim Bapak Ibu. Jadi menggunakan teknik sinonim ya. Teknik sinonim itu adalah dengan cara kita mengganti beberapa kata dalam kalimat dengan sinonim kata tersebut gitu ya. Jadi ini mengganti beberapa kata yang kita gunakan di dalam kalimat atau misalnya kita membaca artikel jurnal begitu ya, kemudian kita copy satu dua kalimat, kemudian di dalam kalimat itu kita identifikasi beberapa kata yang bisa kita ganti dengan padanan katanya atau sinonimnya dan itulah yang kita lakukan. Nah, dengan cara sinonim ini Bapak Ibu, maka biasanya ya struktur kalimat ini tetap sama gitu ya. Jadi struktur kalimatnya tetap sama. Jadi subjek, predikat, objek itu nanti sama karena yang diganti hanya kata ya, diganti dengan sinonimnya begitu. Nah, yang sama juga biasanya di sini susunan ya, susunan kata juga sama. Ini jadi kalau struktur kalimat SPO-nya tadi sama, susunan katanya pun juga mungkin akan sama gitu. Jadi subjeknya sama, mungkin yang diganti hanya predikatnya gitu ya, mungkin yang diganti objeknya dan lain sebagainya. Tetapi dari segi struktur kalimat dan susunan kata ini nanti sama begitu. Nah, teknik ini Bapak Ibu dengan sinonim ini ada sisi positifnya. Ya, jadi sisi positif dari teknik ini adalah yang pertama untuk proses parafrasenya ini bisa cepat Bapak Ibu ya, prosesnya cepat. Nah, jadi kita bicara prosesnya cepat, kemudian sisi positifnya yang lain juga ini relatif relatif mudah dilakukan gitu. Ya, kemudian sisi positif yang lain adalah ide asli dari kalimat yang kita kutip begitu ya. Maksudnya ini relatif terjaga begitu ya karena memang kita hanya mengganti sinonim begitu ya, kemudian susunan kata juga kita pertahankan begitu. Tetapi ini ada sisi negatifnya Bapak Ibu. Oke, jadi proses yang seperti ini ada sisi negatifnya. Nah, sisi negatifnya apa? Dengan memparafrase seperti ini ya, mengganti kalimat atau sinonim dengan kata yang lain. Ini sisi negatifnya adalah ketika kita cek plagiarisme, mungkin similarity-nya masih tinggi gitu ya. Jadi ada kemungkinan similarity dengan teknik ini nanti hasilnya akan tetap tinggi begitu ya. Karena hanya perubahannya memang hanya sedikit begitu. Jadi kita sebutkan perubahan dari aslinya hanya atau relatif sedikit. Nah, seperti ini. Nah, ini sisi positif dan sisi negatifnya. Kemudian strategi yang lain, Ibu Bapak, jadi selain sinonim, ini kami hanya menyampaikan yang populer saja ya, Ibu Bapak ya. Yang populer adalah strategi kedua kita mengubah struktur kalimat. Nah, mengubah struktur kalimat ini maksudnya seperti apa? Maksudnya misalnya ya, Bapak Ibu ya, sebagai contoh struktur yang pertama itu SPOK misalnya gitu ya. Nah, dari struktur kalimat yang SPOK di sini kemudian kita ubah menjadi misalnya O dulu, kemudian keterangan, lalu SP ya. Jadi diubah menjadi strukturnya kita balik sedikit ya, diubah menjadi strukturnya seperti ini. Tuh, jadi kita sebutkan objeknya dulu, kemudian kita kasih keterangan gitu ya, atau keterangan dulu baru objek begitu, atau keterangan kita letakkan dulu di depan gitu ya, lalu KSPO atau OKSP dan lain sebagainya gitu. Jadi kita ubah struktur kalimatnya menjadi berbeda dengan sumber aslinya. Kemudian strategi yang ketiga, tapi saya kira ini sama juga ya untuk strategi yang
kedua dengan ketiga ini mungkin nanti beririsan begitu. Jadi mengubah kami mohon izin tidak tahu apa istilah yang tepat G, Ibu G, Bapak G, tapi mungkin maksudnya kami yakin Bapak Ibu bisa menangkap apa yang kami maksudkan. Jadi mengubah tipe kalimat yang awalnya misalnya ya dari pasif menjadi aktif. Jadi dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif atau sebaliknya dari kalimat aktif diubah menjadi kalimat pasif gitu ya. Nah, yang kedua ini sebetulnya ada irisan juga ya dengan mengubah kalimat pasif menjadi aktif atau mengubah kalimat aktif menjadi pasif begitu. Nah, umumnya ini Bapak Ibu jadi ada sinonim begitu ya. Kemudian kita mengubah struktur kalimatnya, kemudian kita mengubah tipe kalimatnya dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif atau dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif gitu ya. Nah, lalu ada cara satu lagi ya, strategi yang keempat, tetapi ini mungkin memerlukan apa ya, istilahnya fokus yang lebih tinggi ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita menuliskan kembali tanpa membaca sumber rujukan. Nah, biasanya kalau kami ini Ibu Ulfi dan Bapak Ibu dosen, eh, kalau kami di bidang ilmu filsafat ya, itu biasanya kebanyakan melakukan yang ini Bapak Ibu. Jadi kami biasanya prosesnya akan disertai dengan langkah-langkah seperti ini ya. Yang pertama kita akan baca referensi dulu ya. Misalnya ada satu paragraf yang menarik misalnya gitu ya, atau ada satu dua kalimat yang menurut kita menarik dan akan kita kutip begitu, maka kita baca referensi ini berulang-ulang gitu ya. Bagian yang ingin kita kutip tadi kita baca berulang-ulang, bisa satu kali, bisa dua kali, bisa tiga kali atau berapapun gitu ya. Tetapi yang penting lebih dari satu kali gitu. Nah, dari aktivitas membaca referensi ini nanti Bapak Ibu akan bisa menangkap gitu ya, apa sih sebetulnya ide yang dimaksud oleh pengarang ketika menuliskan ini gitu. Jadi dari proses membaca referensi ini kita akan tangkap ide dari pengarang gitu ya. Jadi pengarang itu ide yang dimaksudkan itu sebenarnya seperti apa. Nah, inilah yang kita berusaha tangkap Bapak Ibu. Nah, sekali kita menangkap ide itu, kemudian kita menuliskan kembali seingat kita gitu ya, seingat kita, sepaham kita, apa ya, singkat enggak apa-apa gitu ya. Tetapi ketika menuliskan kembali ini, satu proses yang tidak boleh dilakukan adalah jangan menulis sambil melihat sumber aslinya. Karena kita anggap ini sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kita tangkap, yang ingin kita kutip itu bukan kalimat demi kalimatnya, tetapi idenya pengarang itulah yang akan kita tangkap begitu. Nah, ini adalah satu apa ya, satu hakikat parafrase yang sebenarnya adalah di sini Bapak Ibu. Jadi kita baca referensi, kemudian kita tangkap ide dari pengarangnya, ya, kita tuliskan kembali seingat kita gitu ya. Dan satu hal yang harus kita patuhi betul adalah jangan menulis sambil melihat sumber aslinya. Pokoknya sekenanya saja gitu ya, seingatnya. Loh kenapa kok begitu Pak Reno? Iya, karena yang akan kita tangkap gitu ya, yang ditangkap adalah idenya gitu. Jadi bukan kalimatnya, bukan paragrafnya, tetapi ide utama yang melandasi pengarang ketika mengutip ini itu sebenarnya apa. Nah, inilah yang berusaha untuk kita tangkap. Nah, 4 strategi ini Bapak Ibu ya, ini strategi yang pertama gitu ya, kita ganti sinonim, kemudian strategi yang kedua kita ubah struktur kalimat, lalu yang ketiga ini adalah mengubah tipe kalimat dan yang keempat kita menuliskan kembali tanpa membaca rujukan. Nah, keempat strategi ini bukan kemudian strategi yang harus kita atau bisa kita lakukan secara terpisah gitu ya. Bisa saja dalam proses parafrase itu kita kombinasikan semua strategi ini menjadi satu gitu ya. Jadi sinonim ya iya, kemudian mengubah struktur kalimat juga kita lakukan.
mengubah tipe kalimat juga kita lakukan, lalu menuliskan kembali tanpa membaca sumber rujukannya. Nah, ini yang juga akan kita lakukan. Nah, dengan keempat strategi ini, insya Allah kalau kita telaten, Bapak Ibu, ini terutama adik-adik mahasiswa, memang membaca itu lebih menyenangkan daripada kita bandingkan dengan nonton YouTube misalnya ya, atau scroll Instagram itu memang lebih menyenangkan itu. Tetapi teman-teman harus sadar juga gitu ya bahwa scroll terlalu lama di Instagram itu tidak bagus juga untuk kesehatan mental kita nih Bu Ulfi gitu. Jadi sebaiknya kita lebih banyak membaca saja gitu. Nah, ini proses yang tradisional yang mungkin akan memerlukan banyak waktu begitu ya, akan butuh banyak konsentrasi dari Bapak Ibu dan juga teman-teman karena kalau misalnya ya kita menulis jurnal begitu biasanya referensi yang diinginkan oleh editor itu kan 30-an ya, minimal 30 referensi begitu. Dan tidak boleh kita menuliskan referensi di daftar pustaka kalau kita tidak mengutip. Nah, artinya kalau di dalam jurnal itu ada 30 daftar pustaka gitu ya, 30 referensi di dalam daftar pustaka, berarti kita harus mengutip 30 kali gitu ya. Dan dengan proses yang seperti ini berarti kita perlu mengutip membaca referensinya ya minimal 30 referensi gitu ya. Kalau satu referensi itu kita baca sekitar 1 jam. Wah, 30 jam ya untuk baca referensi itu 1 minggu mungkin kita perlukan begitu ya. Tetapi inilah proses yang ideal ya Bapak Ibu kalau kita ibaratkan kembali ke fase sebelum kita mengenal teknologi AI, prosesnya adalah seperti ini. Dan insya Allah dengan cara seperti ini kami akan lebih yakin gitu ya Bapak Ibu tidak akan khawatir dengan similarity karena kalau kita melakukan 4 hal ini kami jamin similarity-nya insya Allah eh, akan sedikit gitu ya kalau kita uji dengan Turnitin. Nah, ini cara tradisional Bapak Ibu. Nah, beruntung kita di era sekarang ya mungkin sekitar 2-3 tahun terakhir begitu muncul beberapa layanan berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kami ingat betul ya tahun 2022 itu mulai booming 2022 akhir ya, mulai dengan ChatGPT, kemudian 2023 lalu wabak bola salju yang semakin besar dan sekarang kita mengenal beberapa tools atau beberapa piranti begitu ya yang menyediakan layanan untuk parafrase ini Bapak Ibu. Nah, ini akan kita coba bahas juga Bapak Ibu ya. Coba akan kita kupas satu persatu. Kalau tadi kita menyebut tradisional, maka di sini kami sebut misalnya sebenarnya nggak tepat juga kalau saya nyebut istilah modern ya, karena kalau di sejarah filsafat modern itu sekitar abad ke 15-17 gitu ya. Tetapi ya nggak apa-apa, ini kita lawankan seperti ini ya, tradisional modern. Nah, modern ini saya akan langsung fokus ke layanan berbasis AI, Bapak Ibu. Layanan berbasis AI atau artificial intelligence ya. Ya, ini sebetulnya termasuk baru ya untuk perkembangan di teknologi, tetapi termasuk sudah agak lama ya Bapak Ibu, karena tahun 2022 ini sudah sekitar 2 tahunan ya. Sekarang perkembangan teknologi itu Masya Allah sangat cepat Bapak Ibu. Kami pun merasakan tertatih-tatih kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat gitu ya. Kalau zaman dulu handphone itu keluar terbaru mungkin 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Sekarang handphone baru itu 1 tahun sekali sudah keluar gitu ya. Untuk Samsung keluar baru, nanti Apple juga keluar baru. Belum yang kecil-kecil itu nanti sudah akan semakin banyak lagi begitu. Nah, ini memang perkembangan teknologi sudah sedemikian pesat. Dan di antara sekian banyak teknologi yang mau tidak mau harus kita perhatikan Bapak Ibu sebagai orang yang ada di bidang akademik ya, itu adalah teknologi berbasis AI atau artificial intelligence. Nah, sedikit menyampaikan apa yang
disampaikan oleh Bu Ulfi tadi ya, menggarisbawahi yang disampaikan oleh Bu Ulfi tadi, ini adalah satu piranti yang tidak hanya mahasiswa ya yang saya kira perlu untuk mengetahui bagaimana strateginya, tetapi juga kita, Bapak Ibu, sebagai pendidik ya, sebagai dosen, sebagai pengajar begitu, agar kita tahu begitu kira-kira tool apa yang bisa menjadi alternatif mahasiswa untuk meringankan dalam tanda kutip tugas-tugas perkuliahan gitu ya, termasuk juga untuk tugas akhir. Nah, layanan AI atau berbasis AI untuk parafrase ini sebetulnya ada banyak Bapak Ibu ya, tetapi yang biasanya menjadi rujukan nomor satu itu biasanya adalah Quillbot ya. Nah, ini menjadi salah satu mungkin standar ya untuk parafrase ya Bapak Ibu ya, untuk mungkin Grammarly ada gitu ya untuk parafrase, tetapi dalam hal mengadopsi perkembangan AI, saya kira untuk Quillbot ini lebih banyak disebutkan gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin cari di feed Instagram atau di explore-nya Instagram, itu saya kira sering gitu ya menjumpai reels orang yang nge-spill nih beberapa tool AI yang berguna untuk kita, dan salah satunya adalah Quillbot. Nah, selain Quillbot, ini ada juga layanan lain yang nanti juga akan kita sampaikan nggih Bapak Ibu nggih. Pertama kita akan membahas Quillbot ini Bapak Ibu. Kami izin untuk berpindah halaman Bapak Ibu, izin untuk mengganti skrip yang lain ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan dari Quillbot Bapak Ibu, satu layanan AI untuk mengatasi beberapa kendala terkait dengan olah bahasa ya Bapak Ibu, terutama kalau kita misalnya ingin submit ke jurnal yang berbahasa non-Indonesia, misalnya bahasa Inggris gitu ya, atau bahasa Spanyol, atau bahasa Perancis dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi alternatif yang bisa membantu kita untuk mengatasi beberapa kendala di dalam olah bahasa ketika menyiapkan artikel jurnal. Nah, untuk websitenya kami izin share di kolom chat Ibu Bapak ini sambil menyimak tautan untuk presensi ya. Monggo ini bisa kita bareng-bareng mengakses Quillbot. Nah, Quillbot ini Ibu Bapak ini sebetulnya bukan piranti yang baru ya kalau kita bicara tentang fitur-fitur olah bahasa, karena sebenarnya Quillbot ini sudah ada gitu ya sebelum AI itu booming seperti sekarang ini. Jadi Quillbot ini sebenarnya sudah ada. Nah, kami berkenalan pertama kali dengan Quillbot ini gara-gara gitu ya, kami menyimak satu channel YouTube tapi kami lupa namanya apa gitu pada saat itu, cara untuk memperbaiki kesalahan bahasa ketika kita mengetik menggunakan Microsoft Word, kemudian kita translate menggunakan Google Translate gitu ya. Jadi mungkin adik-adik mahasiswa kalau zaman sekarang sudah berbeda gitu ya. Tetapi kalau zaman ketika kami masih kuliah itu, Dek, ya teman-teman gitu, karena biaya untuk translate skripsi ya, translate artikel publikasi skripsi itu terkadang berat di kantong gitu ya, di kantong mahasiswa, maka yang menjadi andalan adalah Google Translate pada saat itu gitu. Jadi kami membuat abstrak, kemudian membuat ringkasan skripsi, ringkasan tesis gitu ya. Lalu kita upload di Google Translate untuk jadi versi Inggrisnya gitu ya. Kemudian dengan segala keterbatasan itu kita coba edit ya kesalahannya ada di mana. Karena memang kita tidak pungkiri ya, yang namanya translate dari Google ini kan memang tidak sesempurna hasil terjemahan dari translator yang profesional gitu ya, terlebih lagi yang misalnya bersertifikat begitu. Jadi memang ada keterbatasan itu. Nah, kalau sempat dulu ya kami ke penerjemah gitu ya, tetapi kebanyakan atau mostly itu ya ya kita biarkan saja dengan keterbatasan seperti itu gitu ya, bahasa Inggrisnya kacau dan lain sebagainya. Nah, Quillbot ini sebenarnya hadir ya pada saat itu untuk menyempurnakan
kesalahan kesalahan dari hasil terjemahan di Google Translate, nih, teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari translate-nya Google Translate itu kemudian kita bawa ke Quillbot gitu ya. Kita minta untuk di parafrase, harapannya bukan supaya di parafrase, tetapi dari proses parafrase itu nanti secara otomatis Quillbot-nya juga akan memperbaiki kesalahan tata bahasanya gitu. Mungkin ada strukturnya yang nggak pas gitu. Nah, itu nanti akan diperbaiki begitu. Awalnya Quillbot kami gunakan untuk itu Bapak Ibu. Jadi kami gunakan untuk memperbaiki kualitas hasil terjemahan dari Google Translate begitu. Nah, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi artificial intelligence ya atau kita kenal dengan AI, Quillbot juga semakin bagus begitu. Akhirnya melengkapi beberapa layanannya dengan beberapa layanan tambahan dan di sini Bapak Ibu bisa melihat ya beberapa core dari layanan Quillbot ini ada 6 yang tertulis di sini, tetapi sebetulnya masih ada lagi beberapa fitur yang lain gitu ya. Nanti akan kami sampaikan jika masih ada waktunya. Yang tentu sudah bisa terlihat Bapak Ibu, ini adalah parafrase ya di sebelah kiri. Ini parafrase atau paraphraser. Selain paraphraser, kemudian ada grammar checker ya, atau untuk mencek grammar kita. Ada plagiarism checker, AI detector, summarizer, dan citation generator. Nah ini kalau kita klik di Quillbot-nya nanti akan muncul juga ada Quillbot Flow gitu ya, yang fiturnya mirip seperti Jenny AI ya. Jadi AI kalau Bapak Ibu pernah mendengar adalah satu layanan AI atau artificial intelligence yang menjadi asisten kita ketika menulis gitu. Jadi kalau kita nulis satu kalimat gitu ya, nanti diteruskan oleh Jenny dengan kalimat berikutnya. Kita lanjut lagi nulis satu kalimat, dilanjutkan lagi oleh Jenny secara otomatis gitu. Jadi itu writing assistant gitu ya Bapak Ibu. Nah, Quillbot juga punya fitur itu gitu ya, tetapi kita akan fokus ke parafrasenya. Nah, untuk parafrase, Ibu Bapak bisa mengakses di website quillbot.com tadi, kemudian Bapak Ibu silahkan ke parafrase gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ini kami izin Bapak Ibu, Bu Ulfi, kami menggunakan Quillbot yang versi premium ya. Ini akun kami yang sudah berlangganan insya Allah untuk 1 tahun, Quillbot premium. Perbedaannya apa dengan versi yang gratis? Nanti bedanya ada di beberapa hal ya, Bapak Ibu. Yang pertama, eh, ini nanti jumlah katanya berbeda, Bapak Ibu. Jadi kalau gratis itu jumlah katanya biasanya terbatas, gitu ya. Untuk jumlah kata yang bisa kita parafrase itu ada batasannya. Sementara kalau versi premium ini tidak ada batasan jumlah katanya. Gitu. Kemudian untuk atau ketika kita parafrase dengan teknologi AI itu biasanya ada semacam mode bahasa gitu ya, mode bahasa. Jadi kita bisa lihat di sini ada mode standar, ada mode fluency, ada mode natural, ada mode formal, akademik dan lain sebagainya begitu. Nah, biasanya kalau yang versi gratis itu hanya ada 2 mode yang dibuka gitu ya. Jadi mode standar dan mode fluensi saja gitu. Yang natural, normal, formal, akademik, simple dan lain sebagainya, kreatif dan lain sebagainya ini biasanya tidak akan bisa kita akses. Kemudian perbedaan lain adalah synonym slider ini Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita memparafrase menggunakan Quillbot itu kita bisa mengatur ya apakah parafrase yang akan kita lakukan itu kita pengennya yang banyak perubahannya atau tidak banyak perubahannya. Nah, ini tinggal kita slide saja. Kalau kita slide ke kanan, maka perubahannya akan lebih banyak dan menjadi sedikit keakuratannya menjadi berkurang begitu. Kalau kita tidak ingin hal itu, maka kita ke arah kiri gitu ya, fewer changes dan lebih akurat dalam hal parafrasenya. Lebih akurat itu dalam arti ide yang kita tuliskan di situ nanti akan tetap terjaga begitu. Maksudnya demikian Bapak Ibu. Nah,
kurang lebih bedanya hanya itu untuk Quillbot, dan satu hal yang saya kira menggembirakan ya Bapak Ibu untuk Quillbot ini adalah dia support tidak hanya bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya pun ada yang English UK ya, ada English US, kemudian ada bahasa Melayu juga disupport, lalu bahasa Indonesia dan bahasa yang lain dari Afrika, Chinese, Danish dan sebagainya. Ini juga sudah disupport oleh Quillbot begitu. Nah, seperti ini, dan cara pengoperasiannya sangat mudah Bapak Ibu. Kita bisa memilih untuk Kita bisa memilih dua cara ya. Jadi kita copy teksnya, kemudian kita paste di bagian sini, lalu kita parafrase, atau Bapak Ibu juga bisa upload dokumen gitu. Jadi misalnya dokumen Bapak Ibu yang mungkin similarity-nya tinggi gitu ya, Bapak Ibu upload di bagian sini, kemudian nanti kita parafrase atau kita minta Quillbot untuk mencoba memparafrasekan gitu ya, supaya similarity-nya menjadi lebih kecil atau lebih sedikit begitu. Dan seperti ini caranya ya. Kemudian sebelum kita coba Bapak Ibu, sedikit kami ingin menyampaikan yang ada di sebelah kiri. Jadi selain Quillbot ini ada fitur grammar checker juga nih seperti ini. Ya, grammar checker. Jadi kita nulis seperti ini, kemudian nanti langsung akan dicek grammarnya gitu ya. Di sebelah sini akan dicek apakah grammarnya sudah benar, ada kekeliruan atau tidak gitu. Nanti akan muncul rekomendasi juga untuk memperbaiki kualitas papernya di sisi sebelah kanan gitu. Kemudian support untuk multi language ya, jadi bahasa Inggris, bahasa Perancis, Spanyol, Jerman dan lain sebagainya. Nah, ini untuk grammarnya bahasa asing ya, Bapak Ibu ya. Bahasa Indonesia tidak dicantumkan di sebelah sini gitu. Ini untuk grammar, kemudian ada layanan untuk pendeteksi AI ini Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa paste English text below to detect AI generated content like ChatGPT, GPT-4, Google Gemini gitu ya. Konon ini bisa melihat gitu ya, apakah konten ini dibuat oleh AI atau bukan gitu. Untuk bahasa Indonesia nanti bisa kita coba ya, tetapi di sini tertulisnya hanya English text ya. Mungkin memang akan lebih optimal jika teksnya berbahasa Inggris. Nah, fitur ini ada Bapak Ibu, tetapi mohon untuk menggarisbawahi bahwa riset tentang keakuratan ya, fitur ini masih minim begitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dosen atau dari LPPM gitu ya ingin menerapkan kebijakan, kita cek juga selain Turnitin kita pakai AI detektor. Nah, ini mohon untuk tidak menggunakan ini secara serta-merta untuk mengambil keputusan langsung gitu ya. Jadi ini hanya sebagai estimasi saja, sebagai apa ya istilahnya gambaran saja gitu. Karena kita tidak tahu seberapa akurat sih, berapa persen keakuratannya untuk AI detektor dari Quillbot ini. Kemudian ada plagiarism checker ya, seperti ini. Nah, ini ada plagiarism checker. Kemudian ada fitur summarizer atau summary ya untuk meringkas uraian yang panjang menjadi lebih kecil begitu untuk summary. Kemudian ada fitur translator, ada citation generator, dan juga ada Quillbot Flow yang tadi kami sudah sampaikan. Nah, Quillbot Flow ini adalah satu layanan ya untuk writing assistant, sehingga kita bisa minta Quillbot nanti untuk membantu kita menulis paper gitu ya. Misalnya kita buat etika penggunaan artificial intelligence. Nah, ini misalnya kita tulis seperti ini ya. Nah, ini nanti Quillbot Flow bisa membantu kita Bapak Ibu. Sebagai contoh misalnya kita buat generate ideas ya. Untuk Quillbotnya kita minta untuk mengenerate idea. Nah, ini seperti ini. Kalau kita terima bisa nih kita save ya. Seperti ini. Jadi dia bisa membantu membuatkan
artikel Bapak Ibu ya di Quillbot ini. Ini adalah Quillbot Flow. Nah, sekarang kita kembali ke Quillbot-nya Bapak Ibu dan kita akan mencoba fitur parafrasenya ya. Nah, ini parafrase seperti yang tadi kami sampaikan. Jadi di Quillbot ini ada beberapa mode gitu ya. Ada mode standar, ada mode fluency, ada natural dan lain sebagainya. Dan mode-mode bahasa ini yang akan lengkap untuk artikel yang berbahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk bahasa Indonesia modenya hanya terbatas di standar saja. Nah, kita akan coba untuk memparafrase satu teks dari website ya Bapak Ibu G. Kami ambil misalnya dari Filosofi Now ya. Oke, seperti ini. Misalnya kami akan ambil eh, satu referensi misalnya tentang ini ya. Ya, ya. Nah, ini seperti ini. Ada satu teks misalnya, kita akan blok ini ya. Kita akan blok teks ini. Oke, dan kita copy. Misalnya kita copy, kemudian kita bawa ke Quillbot, kita letakkan di sini, Bapak Ibu. Ya, oke. Kita akan coba lihat perbedaan dari masing-masing mode bahasa yang ada di Quillbot ini, Bapak Ibu ya. Yang pertama kita coba standar dulu. Ini ada mode standar. Kita ingin di parafrase, di sini bisa kita setting untuk synonym slidernya ya. Bisa kita buat lebih banyak perubahannya, more changes, tetapi keakuratan atau akurasi dengan sumber aslinya menjadi lebih sedikit. Oke, kita coba lihat yang mode standar dengan ininya yang sebelah sini saja ya. Ya. Bapak Ibu bisa melihat dari 107 kata ya menjadi 116 kata. Berarti lebih banyak ya. Kemudian bisa kita lihat yang dilakukan oleh Quillbot. To know how to achieve world peace, we first have to define it. We must first define world peace in order to know how to get it. Nah, kalau kita lihat yang pertama ini, Bapak Ibu ya, dari kalimat pertama ini, Quillbot memparafrase dengan mengubah struktur kalimatnya tadi, gitu ya. Jadi kalau di sini kita to know how to achieve world peace, ya di sini oleh Quillbot diletakkan di belakang. Nah, ini ya, kita bisa melihat perbedaannya. Jadi Quillbot itu yang mode standar ini, dia tidak hanya mengganti kata dengan sinonimnya, begitu ya, tetapi di samping mengganti dengan sinonim juga mengubah struktur kalimatnya. Nah, seperti ini, kita coba ke kanan ya, geser. Ya, tetap nih 116 kata, oke, Bapak Ibu, oke. Jadi segampang itu dan ini bisa kita copy seperti ini, lalu kita paste di dalam dokumen Microsoft Word yang sedang kita kerjakan. Nah, kemudian pada saat kita menggunakan Quillbot, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi bahwa ada beberapa kata yang diwarnai berbeda. Ada yang warna hitam, ada yang warna kuning ya, ada yang warna biru. Nah, ini maksudnya apa gitu ya. Nah, ini ada di bagian bawah ini Bapak Ibu. Jadi yang diganti dengan warna oranye itu ya, ini adalah perubahan dalam hal kata gitu. Jadi misalnya diganti dengan sinonim gitu ya. Di sini diganti dengan sinonim misalnya ada kata quality of life di sini diganti dengan standard of living. Nah, ini jadi ada penggantian sinonim dari satu
kata. Jadi yang kuning, maaf, maksud kami yang oranye ini adalah penggantian kata begitu. Kemudian yang kuning atau yang digaris bawahi dengan warna kuning ini menunjukkan ada perubahan atau pengubahan struktur kalimat. Nah, jadi ini digaris seperti ini ya. Define global peace. Di sini awalnya adalah define it ya. Jadi ini diubah. Ini juga ada perubahan struktur, ini ada perubahan struktur. Kemudian ada yang warna biru. Nah, yang warna biru itu maksudnya apa? Yang warna biru adalah the longest unchanged word gitu ya. Jadi kata-kata yang tidak diganti dan bisa kita lihat seberapa panjang sih kata yang tidak diganti ya. Ini ada 4 kata ya, 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan hanya ada dua dua susunan kata gitu ya yang dia dipertahankan oleh Wilbert. Selebihnya semua sudah diacak, semuanya sudah diganti dengan sinonim. Dan ini bisa kita kurangi. Begini coba kita lihat bedanya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Jadi ini perbedaannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah fitur synonym slider Bapak Ibu untuk Wilbert ya, untuk menentukan apakah parafrase yang kita lakukan akan semakin banyak variasinya atau tidak. Nah, dan ini adalah mode standar ya. Kita bisa mencoba mode yang kedua, yaitu mode fluent. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini dari 107 kata menjadi 101 kata gitu ya. Jadi dari mode standar kita ganti ke fluency, ini gaya bahasanya juga menjadi berbeda begitu ya. Begitupun halnya dengan yang lain, misalnya yang natural gitu. Kalau kita pilih yang natural, di sini juga akan disesuaikan. Ada yang formal, ya seperti ini. Dan ini bahasanya lebih lebih formal ya Bapak Ibu ya. Before we can determine how to attain world peace, we must first define it. When we discuss peace, we are not merely referring to the non-existence of hostilities dan seterusnya. Kita coba yang akademik. Nah, udah beda lagi ya. Kita ingin diringkas begitu. Ini kan ada 107 kalimat, 107 kata gitu ya. Kita ingin misalnya nanti parafrasenya lebih singkat. Kita pilih yang simple. Nah, ini ya. Tapi malah lebih panjang ya. Ini maksudnya gaya bahasa yang simple ya. Kalau yang memendekkan yang shorten di sini, mohon maaf kami keliru ya. Kemudian mode kreatif seperti ini. Lalu mode expand, ini mode untuk lebih panjang ya. Jadi 150 kata atau mode mempersingkat menjadi 66 kata saja gitu. Jadi ini Bapak Ibu bisa menggunakan Quillbot ini untuk misalnya gitu ya. Ketika menyusun abstrak jumlah katanya kelebihan atau terlalu banyak. Nah, kita minta Quillbot untuk mengurangi jumlah katanya dengan cara seperti ini. Nah, ini bisa. Nah, ini untuk yang mode bahasa Inggris, Bapak Ibu, ada beberapa settingan ya. Ada settingan di bagian mode, kemudian ada settingan untuk bahasanya seperti ini. Dan untuk mode atau billboard yang premium ini Bapak Ibu tidak ada pembatasan jumlah kata gitu ya. Jadi dia insya Allah unlimited Bapak Ibu untuk penggunaannya. Nah, ini adalah fitur paraphrase atau paraphraser yang ditawarkan oleh Wilbot Bapak Ibu, dan ini ibaratnya menjadi standar gitu ya untuk para pembuat atau developer layanan gitu ya, layanan parafrase begitu. Dan ibaratnya kalau ada yang ingin mengembangkan fitur parafrase itu standar minimalnya adalah Wilbot gitu. Nah, dan ini masih cukup mendominasi saya kira untuk di bidang tulis menulis ya, penggunaan AI dan lain sebagainya ini masih cukup mendominasi begitu. Nah,
Selain Quillbot, Ibu Bapak, masih banyak ya layanan untuk parafrase yang lain. Kami ingin menyebutkan alternatifnya gitu ya. Dan alternatif di sini adalah SciSpace atau bisa kita akses di typeset.io. Nah, ini saya kira kemarin pada saat webinar yang pertemuan sebelumnya kayaknya kami sampaikan ya Bu Olvi ya. Kalau kami tidak keliru ya. Ye, Pak. Sudah Oke, nah saya ini space untuk kemarin juga sudah. Ye. Tapi sampun kemarin nggih. untuk literatur review ya. J. Wah ini Bu, kepala sudah ramu. Selamat siang Bu. Bu Tri. J, Ye. matur nuwun, J. Nah, jadi selain yang disampaikan oleh Ibu Tri tadi ya, bahwa SciSpace itu bisa membantu kita untuk literatur review gitu. Jadi SciSpace juga menyediakan fitur untuk parafrase, Bapak Ibu. Jadi, dan kenapa tadi kami menyampaikan Quillbot itu menjadi standar gitu ya bagi layanan-layanan yang lain karena di sini Bapak Ibu bisa menyaksikan di layar ya. Nah, ini ada mengacu ke Quillbot gitu ya. Make your academic writing more clear and original with SciSpace. Paraphraser write in more tones and languages than Quillbot gitu ya. Jadi SciSpace mengklaim bahwa layanannya itu melebihi gitu ya yang ditawarkan oleh Quillbot karena menawarkan ada beberapa tones ya yang bisa kita pilih dan juga bahasa-bahasa atau pilihan bahasa yang lain begitu. Nah, untuk mengaksesnya, Ibu Bapak, monggo silahkan bisa mengklik tautan yang kami bagikan di kolom chat. Ibu Bapak, monggo silahkan bisa bareng-bareng dengan kami. Ini adalah layanan parafrase dari SciSpace. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengaksesnya, mari coba kita compare ya, atau kita bandingkan dengan layanan parafrase yang disediakan oleh Quillbot, sebagaimana yang tadi kita spill bersama-sama ya. Ini untuk SciSpace, Bapak Ibu bisa mengakses ke halaman depannya dulu ya, nanti tampilannya seperti ini. Ini saya posisi sedang login ya Bapak Ibu nih. Saya coba log out dulu saja. Ya, ini seperti ini posisinya kalau kita log out. Kemudian untuk mengakses fitur parafrase yang ada di SciSpace, Bapak Ibu bisa mengarahkan ke sisi sebelah kiri ya. Jadi di sini di sidebar sebelah kiri ini tersedia beberapa tautan gitu ya atau navigasi untuk mengakses layanan-layanan utama dari SciSpace. Ini ada home, kemudian ada notebook, lalu ada profile, ada citation booster, ada literatur review, ada copilot, citation generator, dan lain sebagainya. Nah, parafrase itu ada di bagian sini. Berita baiknya, nggih, Bapak Ibu, adalah parafrase ini tetap bisa kita gunakan ya, meskipun kita posisinya sedang tidak login atau tidak sign in. Nah, ini saya kira satu fitur yang sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mungkin agak kesulitan gitu ya, atau tidak ingin terlalu ribet setiap kali ingin memparafrase harus login dulu atau harus sign up dulu begitu ya. Ini kita bisa langsung mengakses fitur parafrasenya tanpa kita sign in atau login terlebih dahulu. Nah, bedanya dengan Quillbot apa, Bapak Ibu? Nah, jadi kalau di sini ya, kalau kita lihat sekilas, tersedia beberapa mode atau model bahasa yang bisa kita pilih. Jadi ada mode akademik, ada mode fluent juga, ada mode formal, ada mode kreatif, ada mode friendly ya, kemudian boldly dan persuasif gitu. Jadi gaya bahasanya memang berbeda-beda ya kalau kita lihat atau kita komparasikan dengan yang ada di Quillbot, memang SciSpace ini menawarkan sesuatu yang
berbeda begitu. Nah, untuk eh, bahasanya di sini bisa support banyak bahasa juga Bapak Ibu. Jadi banyak bahasa yang bisa disupport di sini. Nah, kemudian untuk jumlah kata ini saya kira yang berbeda ya. Kalau di Quillbot itu sekali kita parafrase kalau tidak keliru 125 ya. Kalau versi yang gratis atau yang versi bukan premium begitu ya, itu 125. Sementara di SciSpace ini Bapak Ibu bisa menikmati layanan parafrase dengan sekali input maksimal adalah 150 kata. Nah, seperti ini. Kemudian sama halnya dengan Quillbot tadi, ini ada fitur untuk mengatur ya, apakah parafrase kita akan dipendekkan begitu, akan dipanjangkan, atau kita nurut settingannya SciSpace misalnya. Nah, ini ada 3 pilihan ya, mode short atau mode singkat, kemudian default dan expand. Jadi ada 3 opsi itu. Kemudian selain panjang parafrasenya, ada juga settingan untuk variasi hasil parafrasenya Bapak Ibu. Kita ingin yang less changes atau medium changes atau more changes. Kita bisa setting ke bagian medium kalau Bapak Ibu apa ya, similarity-nya tidak terlalu tinggi begitu ya. Tetapi kalau similarity-nya ternyata banyak atau tinggi banget gitu ya, ya bisa disetting ke more changes gitu. Kemudian, nah ini saya kira yang membedakan dari layanan SciSpace dengan Quillbot ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita komparasikan dengan Quillbot ini, hasil dari parafrase itu adalah sesuai dengan bahasa aslinya. Jadi kalau kita letakkan teks di sini berbahasa Inggris, kemudian kita taruh di sini, ini tidak ada opsi untuk mengubah bahasanya ya, Bapak Ibu ya. Jadi bawaannya di sini Inggris ya, di sini bahasa Inggris. Sementara di SciSpace ini ada settingan untuk mengatur apakah hasil parafrase yang kita akan lakukan itu input bahasanya itu berbeda atau tidak gitu ya. Contoh misalnya Bapak Ibu, saya ambil teks dari Quillbot ini tadi ya, kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Kita bisa set Bapak Ibu ya ke bahasa yang berbeda. Misalnya kita setting ke bahasa Inggris ya. Ya, seperti ini. Kemudian coba kita minta SciSpace untuk memparafrase. Ya, jadi bisa ya Bapak Ibu ya, kita baca satu paper atau satu paragraf berbahasa Inggris misalnya atau Prancis begitu ya. Lalu kita parafrase ke dalam bahasa Indonesia atau kita ubah juga ini ke misalnya bahasa eh, Belanda ya misalnya ya. Nah, ini karena kita belum login jadi ada limitnya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada 2 kali untuk entry tanpa kita login. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin lebih luasa ya menggunakan fitur dari SciSpace, kami sarankan untuk sign up dan kemudian login karena memang sign ini fitur gratisnya sudah sangat banyak Bapak Ibu. Insya Allah loginnya gratis ya. Kita bisa menggunakan SciSpace-nya sekarang menjadi 500 kata. Hanya dengan login saja ya Bapak Ibu sudah parafrasenya. Untuk translate kami ingin yang medium saja. Kemudian jumlahnya kemudian ini bahasanya kita setting ke bahasa Inggris. Ya, seperti ini. Kita
Ya, beda ya Bapak Ibu ya, bahasanya beda ya. Kita ubah ke friendly. Nah, selain friendly ini ada juga yang persuasif. Ini persuasif seperti ini. Nah, ini persuasif. Kita ubah juga misalnya yang mode ham- ya, seperti ini ya. Ini adalah size space yang bisa membantu kita untuk memparafrase satu kalimat, dua kalimat, satu paragraf dengan fitur yang sangat kaya seperti ini. Nah, ini jadi 182 kata di sini ya. Ini bisa kita lihat gitu. Ini adalah fitur parafrase dari Syspace. Monggo Bapak Ibu bisa eksplorasi lebih lanjut ya. Kira-kira apakah aku atau tidak gitu ya, teman ya, teman-teman mahasiswa juga. Nah, ini adalah Syspace relatif sangat simpel ya. Kita tidak perlu login. Maksud kami kita tidak perlu berlangganan bayar. Ini sudah bisa menikmati fitur Syspace yang lumayan. Nah, cuman kalau kita lihat kemudian kita paste di bagian sini. Ini saya kira yang menjadi apa ya perbedaan antara Syspace dengan Quillbot. Kalau Quillbot itu menyediakan akses untuk kita upload file langsung gitu ya ke Quillbot-nya. Sementara untuk Syspace parafrase ini dia tidak menyediakan eh, untuk sini ya. Atau ini bisa? Ya, tidak bisa ya. Jadi tidak ada pilihan untuk kita unggah naskahnya ke bagian sini. Ya, tidak ada ya. Ini adalah size space, Ibu, Bapak. Monggo nanti bisa kita uji juga untuk kemampuan memparafrase kalimat-kalimat yang kita tuliskan di dalam naskah gitu ya. Oke, itu untuk layanan parafrase. Tadi ada Quillbot dan juga ada size space ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian layanan yang ketiga yang ingin kami tunjukkan juga adalah ada namanya Writeful. Nah, fitur Writeful ini juga menjadi salah satu piranti yang layak ya atau sayang apabila tidak kita pelajari Bapak Ibu karena memang dari segi jenis layanannya gitu ya. Ini Writeful ini menyediakan versi yang gratis dan untuk parafrasenya itu juga bisa kita gunakan meskipun kita menggunakan akun Writeful-nya ini yang gratisan begitu ya. Jadi tetap bisa kita gunakan. Untuk mengakses layanan Writeful ini, Bapak Ibu nanti bisa langsung ke websitenya ya. Jadi writeful.com ya. Kemudian kalau saya space tadi websitenya adalah typeset.io. Lalu untuk Quillbot ini websitenya adalah quillbot.com. Jadi ada Quillbot, ada Syspace dan juga ada Writeful. Nah, monggo ini Bapak Ibu kami undang untuk kita mengunjungi website Writeful ya, langsung ya. Dan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Writeful.com. Ya, tampilannya seperti ini untuk Writeful-nya ya. Ini salah satu piranti juga yang kami sampaikan ya ke teman-teman begitu untuk di Research ID. Ini termasuk yang kami sering sampaikan untuk teman-teman gunakan. Karena ini di samping kayak fitur juga gratis Bapak Ibu untuk Redful-nya. Jadi kita bisa menikmati beberapa layanan yang ditawarkan oleh Redful ini secara cuma-cuma begitu ya. Nah, Redful ini punya beberapa fitur ya selain parafrase yang bisa Bapak Ibu akses di bagian widget. Jadi kalau kita lihat di bagian widget ini ada beberapa layanan dari Writeful yang bisa kita gunakan. Contoh, ada title generator. Jadi misalnya Bu Ulfi buat artikel jurnal gitu ya. Judulnya belum fix nih, belum pasti begitu. Nah, nanti bisa masukkan abstrak
ke Writeful, kemudian akan dibuatkan judulnya oleh Writeful, gitu ya. Cukup kita masukkan abstrak saja, kemudian nanti akan dibuatkan judulnya oleh Writeful. Kemudian abstrak generator ya, misalnya Bapak Ibu sedang menyusun proposal penelitian misalnya, kemudian abstraknya belum jadi ya, atau ringkasan eksekutif itu kan kadang-kadang menjadi satu bagian yang dia ada di posisi paling depan tapi nggak bisa kita tulis kalau belum selesai semuanya. Jadi kayak rasanya tuh kayak ganjel gimana gitu ya. Nah, untuk membuat abstrak ini, Ibu, Bapak ya, kita bisa mencoba untuk menggunakan layanannya Writeful gitu ya. Jadi kita copy dari halaman depan ya, dari pendahuluan sampai simpulan itu Bapak Ibu copy, kemudian kita akses abstrak generator, lalu nanti Writeful akan membuatkan abstraknya untuk Bapak Ibu sesuai dengan teks yang di-upload gitu. Kemudian parafrase. Nah, inilah yang akan kita tengok nanti ya, fitur parafrasenya seperti apa. Kemudian ada fitur academizer. Academizer itu fitur Writeful untuk mengubah bahasa kalimat informal menjadi bahasa akademik. Nah, ini namanya adalah academizer gitu ya. Kemudian language search, ini write each sentence with confidence. Kita semacam writing assistant begitu. Kemudian sentence palette. Ini akan sangat bermanfaat kalau Bapak Ibu menggunakan Microsoft Word Bapak Ibu. Karena Writeful ini bisa kita install di Microsoft Word dan nanti Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan rekomendasi dari Writeful gitu ya tentang bagaimana menyempurnakan satu kalimat, menyempurnakan kalimat yang ini ditambahin dengan apa dan lain sebagainya, itu nanti akan langsung bisa kita tuliskan di bagian situ. Ini kami coba cantumkan sedikit apakah bisa ya begitu. Oke, tapi dulu. Ya, ini ya. Jadi ada beberapa fitur. Kemudian kita coba sekarang yang paraphraser ya, Bapak Ibu ya. Jadi aksesnya dia dari sebelah sini. Paraphraser. Nanti alamatnya menjadi x.writeful.com ya. x.writeful.com/paraphraser. Nah, ini monggo Bapak Ibu bisa mengakses melalui tautan yang kami sampaikan di kolom chat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah tampilannya dari Writeful ya. Kita coba lihat brandingnya mereka. Jadi mereka menuliskan Writeful paraphraser gives you alternative ways of writing something. Enter a sentence or paragraph and click one of the three paraphrasing level. Dan ini sudah disediakan contohnya. Satu hal yang sudah bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, berbeda dengan Quillbot yang bisa kita gunakan dengan kita upload paper ya. Kalau di Writeful ini sama halnya dengan di SciSpace, dia tidak menyediakan akses untuk kita ngupload paper ya. Nah, jadi di sini papernya tidak kita upload, tetapi harus kita copy kalimat per kalimat atau paragraf per paragraf begitu ya. Ini bisa kita masukkan di sini. Kemudian kalau Quillbot itu menyediakan beberapa mode. Ada mode standar, fluency, dan lain sebagainya. Kemudian SciSpace ini juga menyediakan sampai bahkan ada mode simpatetik, ada diplomatik, ada profesional, ada pasif agresif, dan lain sebagainya. Writeful itu dalam tanda kutip hanya menyediakan 3 model gitu ya. Low, medium, dan high. Nah ini ibaratnya ukuran kaos ya. Jadi lebih memudahkan kita memahami karena hanya ada 3 level saja. Low, medium, atau high gitu ya. Kalau low itu artinya minor changes to the original text gitu. Jadi original text-nya mungkin perubahannya lebih dikit gitu ya, kecil. Kemudian kalau yang medium ini changes at word and
phrase level. Jadi perubahannya ada di level kata dan juga frase gitu ya. Ini untuk medium. Kemudian yang mode high ini most changes at phrase and syntactic level. Jadi mode sintaksisnya gitu ya. Sintaksisnya juga berubah. Nah, kita akan coba dengan paragraf yang sama tadi Bapak Ibu yang kita ambil dari website Philosophy Now tadi. Kita akan coba copy ya. Kemudian kalau Bapak Ibu teman-teman ingin mempraktekkan, kami izin untuk cantumkan di kolom chat ini dengan paragraf yang sama. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat hasilnya. Oke, kemudian Bapak Ibu silahkan paste di bagian sini ya, di bagian rightful. Ini kita paste. Kita coba rasakan perbedaannya ya, Bapak Ibu ya. Kami akan tuliskan dalam bentuk tabel. Oke, ini original text. Ya, coba kita yang pertama kita akan coba yang versi low dulu Bapak Ibu. Iya, versi low-nya kita coba. Ya, iya. Hasil parafrasenya ada di bagian bawah. Nah, iya, to know how to achieve world peace, we first have to define it. When we talk about peace, oh maaf, maaf. Yang ini ya Bapak Ibu ya, hasil parafrasenya yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, bagusnya rightful itu Bapak Ibu, mereka memperlihatkan perubahan yang dilakukan gitu ya. Jadi kalau di sini to know diubah oleh mereka dengan in order to misalnya. Kemudian first have to diganti dengan must. Kemudian first have to define it ini ditulis it first gitu ya. We are envisioning ini diganti dengan we imagine kemudian dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat perbedaannya gitu ya. Beberapa hal yang dilakukan oleh rightful dan di sini kita bisa melihat oh perbedaannya ternyata hanya di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitu ya. Jadi hanya di 15 titik. Nah, tetapi kelebihan yang lain adalah rightful memberikan versi parafrase itu lebih dari satu gitu. Jadi ada yang pertama ini versi pertama ya. Kemudian ini versi yang kedua, kemudian yang ini versi yang ketiga gitu. Jadi menyediakan beberapa alternatif untuk parafrasenya. Ini kita ambil satu misalnya, saya akan copy, saya letakkan di rekap saya, oke, Bapak Ibu. Oke, ini yang versi low, Bapak Ibu. Kita coba yang versi medium ya. Nah, ini yang versi medium seperti ini. Ya, yang versi medium. To understand how to achieve world peace, we first need to define it. Ya, ini kita copy. Seperti ini. Ini original text, kemudian yang ini yang versi low, kemudian ini versi medium, kemudian ini versi high. Nah, dari tiga versi ini, Bapak Ibu, saya kira bisa kelihatan ya. Dari segi struktur ini relatif ada kesamaan. Jadi kalau di original text-nya pertama eh, dibuka dengan to know how to achieve gitu ya. Di bagian low di sini to know how to achieve sama ya. To know how to achieve ini juga sama gitu. Jadi
kalau kita lihat ya, perubahan dengan Rightful ini memang tidak banyak ya. Perubahannya tidak banyak begitu karena kalau kita compare dengan beberapa layanan yang kita sudah sebutkan sebelumnya seperti Quillbot dan SciSpace gitu ya, variasi di dua layanan itu lebih banyak Bapak Ibu. Sementara untuk Rightful ini, meskipun tadi dia memberikan beberapa alternatif ya untuk hasil parafrasenya, tetapi di sini tetap saja original teksnya dengan hasil parafrasenya itu tidak terlalu banyak perbedaannya gitu ya. Di sini original text, kemudian ini yang versi low-nya seperti ini, medium-nya seperti ini, high-nya seperti ini. Tetapi kelebihan dari Rightful ini kalau kita bandingkan dengan beberapa layanan, misalnya kita bandingkan dengan Quillbot misalnya gitu ya. Di sini dia tidak memberikan informasi tentang berapa jumlah kata yang bisa kita masukkan di bagian sini ya. Saya akan coba copy semua ini Bapak Ibu, lalu saya letakkan di sini. Apakah ada batas? Nah, ini tetap tidak ada batas ya. Iya, tetap tidak ada batasan Bapak Ibu dan ini saya kira lumayan lumayan bagus ya. Kalau kita compare dengan di SciSpace tadi yang 500 kata, batas satu kali upload ya, atau satu kali copy itu 500 kata. Sementara di sini tidak ada keterangan ini untuk batasannya, Bapak Ibu. Saya coba copy lagi, ini dua kali lipatnya lagi ya berarti ya. Coba kita copy, lalu saya letakkan di sini. Oh, oke. Sudah muncul batasnya sekarang ya. Jadi batasnya sampai 2000 karakter untuk Rightful. Kalau saya space tadi 500 ya. Itu kalau Quillbot yang versi free itu 125. Sementara Rightful ini batasannya 2000. Jadi lumayan bisa menjadi alternatif ya kalau Bapak Ibu mungkin enggan untuk menggunakan layanan Quillbot misalnya begitu. Itu bisa menggunakan SciSpace itu bisa sampai 500, kemudian Redful bisa sampai 2000 gitu ya. Ini saya kira bisa menjadi beberapa alternatif yang bisa kita gunakan kalau Bapak Ibu tidak ingin menggunakan Quillbot atau mungkin masih enggan untuk berlangganan Quillbotnya begitu ya. Itu bisa kita gunakan. Nah, selain dua layanan, maksud kami tiga layanan ini Bapak Ibu sebenarnya beberapa layanan chat ya, chat berbasis GPT seperti ChatGPT, kemudian ada Bing, misalnya ada Perplexity dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa juga kita gunakan untuk memparafrase konten yang kita temukan ya, Bapak Ibu ya, sebenarnya. Jadi kalau kita ambil misalnya ini, kita copy seperti ini, kita copy, kemudian kita letakkan di ChatGPT, kita tulis misalnya parafrase paragraf ini ke dalam bahasa Indonesia misalnya. Lalu kita paste. Ya, sebenarnya bisa ya. Jadi untuk beberapa layanan chatbot ya seperti ChatGPT pun kalau kita apa ya ingin memanfaatkannya untuk parafrase itu juga bisa gitu ya. Karena terkadang begini untuk beberapa layanan berbasis AI ini Bapak Ibu mohon izin kami sampaikan. Jadi AI ini kan menjadi teknologi terbaru ya untuk saat ini. Jadi ibaratnya tambang ini adalah tambang yang baru aja ditemukan oleh banyak orang gitu. Jadi ibaratnya ketemu satu tambang baru, ketemu tambang baru dan semua orang sepertinya baru ingin ngeroyok gitu ya tambangnya di sini gitu. Oleh karena itu AI ini bisa menjadi satu apa ya ibaratnya tambang emas baru untuk saat ini begitu sehingga para penyedia layanan itu apa ya sengaja untuk memberikan tarif
layanan untuk mengakses layanan-layanan mereka, dan tarifnya itu memang untuk beberapa orang mungkin menjadi cukup tinggi gitu ya, agak susah untuk kita jangkau begitu. Nah, ketika kemudian kami mendampingi teman-teman di Research ID ya, kemudian Bapak Ibu bertanya gitu, Pak Reno, kalau misalnya saya ingin berlangganan satu AI yang itu satu untuk semua, itu kira-kira apa gitu ya? Saya sudah berlangganan Quillbot ChatGPT misalnya premium gitu ya. Ya itu sebenarnya bisa kita gunakan juga nggih, Bapak Ibu nggih. ChatGPT misalnya Bapak Ibu sudah terlanjur untuk upgrade ke versi yang premium misalnya. Nah, itu bisa juga kita manfaatkan untuk parafrase seperti ini. Bisa juga kita gunakan untuk menerjemahkan gitu ya, satu paragraf ke dalam paragraf lain bahasa Indonesia dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita bandingkan tarif layanannya ya Bapak Ibu ya, seperti ini misalnya yang ChatGPT Plus ini kan $20 ya per bulan, jadi sekitar 320-an ribu saya kira ya. Mohon kami dikoreksi jika keliru Bapak Ibu, sekitar 320 ribuan. Ini fiturnya seperti ini ya. Jadi ada DAL-E, kemudian ada akses GPT 4o, GPT 3,5 ya, dan sebagainya begitu. Ini $20 per bulannya. Kita compare dengan Rightful ya. Coba kalau kita ingin lihat Rightful yang parafrase tadi, bisa kita gunakan secara cuma-cuma Bapak Ibu, secara gratis ya. Dan ini bisa kita lihat di sini. What are the paraphrasers key features? Yang pertama, free for use. Free paraphraser, no sign up needed. Jadi cukup cukup membantu gitu ya. Safe and secure. Your data is encrypted and never stored. Rephrase sentences, minor, medium, and high level. Kemudian API access on request. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengembangkan aplikasi gitu ya, yang nanti akan mengambil fitur parafrasenya Rightful misalnya, butuh API, itu boleh dibagi gitu ya untuk API aksesnya gitu. Dan ini free ya, kalau kita bandingkan dengan ChatGPT ini 20, yang ini free. Kita ke Scispace Bapak Ibu, untuk pricingnya Scispace atau biaya berlangganannya Scispace ini, dia kalau Bapak Ibu menggunakan yang layanan premium ini ya, untuk per bulannya ini adalah $12 gitu ya. Tetapi syaratnya Bapak Ibu harus berlangganan 1 tahun langsung gitu ya. Karena kalau berlangganan bulanan atau 1 bulan nanti perpanjang, 1 bulan perpanjang, itu nanti Bapak Ibu tarifnya menjadi lebih mahal gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat yang tarif bulanan adalah $20. Nah, seperti ini. Ini $20 per bulan. Kemudian kalau untuk lab atau universitas gitu ya, ini masing-masing bisa $18 untuk per bulannya. Ini untuk Scispace. Kemudian memang kalau ingin lebih murah, kami sarankan Bapak Ibu berlangganan yang versi ini ya, yang versi tahunan begitu, karena nanti jatuhnya memang per bulannya menjadi lebih murah Bapak Ibu. Jatuhnya akan lebih murah. Nah, sebagai alternatifnya nanti kalau mungkin Bapak Ibu merasa Scispace ini bagus tapi layanannya mahal Pak Reno kalau misalnya segitu. Nah, Bapak Ibu bisa coba cara yang kami share di Instagramnya Research ID ya. Ini Bapak Ibu kalau belum mampir, monggo silahkan mampir ke Instagram kami. Ini kami share 2 cara untuk dapat diskonnya Scispace Premium gitu ya. Ada beberapa kode yang bisa kita gunakan agar kita dapat diskon langganan Scispace-nya. Dan itu lumayan, selisihnya lumayan banyak Bapak Ibu untuk diskonnya ini ya. Nah, ini $20, 320-an ribu per bulan untuk fitur-fitur yang lebih banyak gitu. Kemudian untuk Quillbot ya, kalau kita lihat pricingnya Quillbot ini, Pak, kita lihat di sini.
Nah, ini ya. Ini untuk yang versi free, versi premium. Ini seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Feel confident, your writing is clear, impactful, and flawless per month. Tapi di tahunan gitu ya, ngambilnya gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin yang versi apa lebih apa istilahnya lebih fleksibel gitu ya, bisa juga kita berlangganan untuk yang bulanan ya, Bapak Ibu ya. Seperti ini ya. Nah, dengan memperhatikan tarif layanan ini, maka saya kira kita bisa lebih bijaksana gitu ya untuk menyesuaikan mana kira-kira layanan parafrase dan juga untuk eh, apa ya paraphraser gitu ya dengan menggunakan AI yang kira-kira sesuai begitu dengan kebutuhan kita. Apakah Bapak Ibu akan menggunakan Quillbot dengan versi yang free gitu ya, terbatas 125 kata setiap kali input, atau Bapak Ibu menggunakan Syspace atau menggunakan Writeful. Nah, ini masing-masing punya kelebihan kelemahan memang Bapak Ibu ya. Kalau Quillbot itu fitur lengkapnya bisa kita nikmati kalau kita berlangganan gitu ya, tetapi memang beda banget fitur antara gratis sama premium gitu ya, kelihatan banget bedanya. Sementara yang Writeful ini dia full free gitu ya, free semuanya, tetapi dalam hal memparafrase dia kurang kreatif gitu ya. Kemudian ada Syspace yang dia ada di tengah-tengah kalau saya lihat. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencoba berlangganan Quillbot, saran kami Bapak Ibu coba akses layanan parafrasenya Syspace dulu. Kalau layanan parafrase Syspace ini Bapak Ibu, aduh mentok ternyata tetap harus langganan, baru langganan ke bisa ke Syspace-nya atau ke Quillbot-nya gitu. Oke, saya kira demikian nggih Ibu Ulfi, ini sekitar untuk paparan materi, sekedar pemaparan tapi tinggal 15 menit. Oke, waktu kami Iya. kembalikan kepada Ibu Ulfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reno, menarik sekali ya penjelasannya terkait tools-tools AI ini. Tadi ada beberapa tools AI yang bisa digunakan untuk parafrase. Tadi ada Quillbot, Saiful, iya ya Pak ya, iya. Oh, Syspace sama Redful, iya. Sama yang terakhir ada ChatGPT yang biasanya kita sering gunakan ya. Nah, terkait tools-tools tadi, monggo Bapak Ibu dan peserta ngobris kali ini, mungkin ada pertanyaan untuk Bapak Reno. Monggo, saya persilahkan. Monggo, Pak Akbar atau Mas Akbar ya ini. Bisa on kamera, mungkin. Monggo, saya persilahkan. Mohon maaf Bu, Mas sebelumnya Akbar. belum bisa on kamera. Izin bertanya, ini kan parafrase menggunakan berbasis AI ya Bu, Pak. Nah itu tuh semisal kita menyusun sebuah artikel ataupun makalah dan sebagainya, dan dalam saat penyusunan penyusunan teksnya itu kan terkadang penulis suka bingung gitu sinkronisasi antar kalimatnya nyambung atau enggak, terus maka kan butuh bantuan AI ya. Nah itu setelah saat dicek tingkat plagiarismenya itu misal kecil. Nah terus kalau misalnya di tingkat plagiarisme AI-nya itu tinggi. Nah itu kalau untuk itunya tanggapannya itu sebenarnya bagus atau enggak sih gitu. Sedangkan kan sekarang kan serba AI gitu. Nah tapi pada saat penyusunan kalimat ataupun penyusunan teks yang di artikel tersebut itu
ide kita, cuma untuk bantuan sinkronisasi penyusunan kalimatnya itu menggunakan AI gitu. Itu aja sih, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Akbar ya. Eh, untuk Pak Reno mau ditampung dulu atau langsung dijawab saja nggak Pak? Derek, Bu Ulfi, mau Nggih, atau monggo langsung monggo. saya jawab mungkin? Nggih, langsung mau Langsung, menurut G. Pak. Nggih, G. nggih. Baik. Terima kasih. Ini tadi dengan Bapak atau Mas ya, Mas Akbar. Terima kasih. Em, betul sekali, eh, Bapak, Ibu, ya, adik-adik mahasiswa, teman-teman begitu. Memang kita sekarang hidup di era yang sudah di mana-mana itu AI ya. Kalau kita ibaratnya zaman dulu kita mencari informasi di Google itu sudah cukup keren gitu ya. Sekarang Google itu kelihatan kayak ketinggalan banget gitu ya, karena kita bisa mencari informasi dengan sangat cepat menggunakan ChatGPT, menggunakan Bing ya, menggunakan Copilot, menggunakan banyak sekali layanan AI. Dan sekarang terutama untuk teman-teman mahasiswa itu mungkin diserang dengan FOMO ya, fear of missing out, takut aku nggak tahu ada AI baru, takut yang lain teman-temanku bisa selesai skripsi lebih cepat kok aku nggak tahu dan lain sebagainya. Ini satu hal yang menjadi fenomena sehari-hari dan sedikit berpesan ke teman-teman mahasiswa tolong untuk perhatikan terus kesehatan mentalnya gitu. Untuk mungkin ini dari eh, pengelola prodi di Unjaya mungkin sedikit kami berikan masukan Bu melalui Bu Tri mungkin mungkin ada baiknya untuk kesehatan mental adik-adik mahasiswa ini mulai untuk dipelihara begitu ya, karena tidak sedikit kejadian Ibu di kampus-kampus besar ya itu ada kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan gitu gara-gara mungkin terlalu sering ada FOMO gitu ya, dan FOMO AI ini saya kira menjadi salah satu yang juga mewarnai kehidupan perkuliahan kita begitu. Nah, sedikit kami sampaikan pendapat kami dalam perspektif lain Mas Akbar atau Pak Akbar begitu. Ketika kita secara akademik diminta untuk memparafrase misalnya satu kalimat atau satu paragraf, AI atau menggunakan AI itu bukan keharusan gitu ya, itu pilihan kita. Apakah kita akan memilih untuk melakukannya secara manual atau kita memilih melakukannya secara eh, apa ya, kalau lawannya manual, kalau AI itu apa ya, kita pakai mode AI atau kita mau pakai mode eh, ya manual ya. Itu pakai mode manual gitu. Masing-masing punya kelebihan kelemahannya. Kalau mode manual, maka teman-teman Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan AI detektor ya, karena insya Allah itu akan kita bisa jamin ini saya betul-betul parafrase manual begitu. Tetapi kendalanya apa? Mungkin lama, kendalanya akan lama begitu. Kalau kita compare dengan parafrase menggunakan AI, salah satu yang sudah kelihatan adalah cepat gitu. Jadi kita bisa parafrase misalnya ditunggu oleh dosen gitu ya. Ini supaya bisa daftar ujian skripsi, plagiarismenya harus diturunkan jadi di bawah 20. Ini kan kamu masih 40% misalnya. Wah, itu harus pakai AI, nggak usah seminggu deh, 1 jam itu kelar itu. Nanti dari 40 jadi 20 itu nanti akan turun begitu. Tetapi betul sekali akan ada persoalan lain yang muncul, yaitu sinkronisasi antara konten yang satu dengan konten yang lain. Kenapa? Karena konten AI itu teman-teman ya, itu khas gitu ya. Jadi konten yang dibuat oleh AI itu selalu khas. Sentuhan manusianya itu agak kurang gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dosen biasa membaca tugas mahasiswa dan saya yakin Bapak Ibu sudah biasa gitu ya membaca tugas mahasiswa. Secara naluriah punya kemampuan untuk membedakan, oh ini AI ini yang nulis gitu ya. Ini yang nulis mahasiswa beneran, itu secara naluriah itu memang ada, dan memang untuk mensinkronkan itu teman-teman kita punya opsi ya. Opsi yang pertama, kalau kita pakai cara yang teknologi based strategi gitu ya, ya teman-teman bisa minta untuk AI ngolah itu lagi, gitu kan. Jadi misalnya paragraf A kita tulis sendiri, paragraf B ini ditulis oleh atau diparafrase oleh AI. Kita bisa kok, begitu ya.
kita copy 2 paragraf itu, lalu kita letakkan di ChatGPT. ChatGPT tolong buat paragraf ini menjadi sinkron gitu ya, dan tidak kelihatan bahwa yang mengerjakan adalah AI. Jebret, selesai gitu. Itu sebetulnya bisa seperti itu, tetapi memang resiko untuk AI detektor itu akan selalu muncul ya, teman-teman, itu akan selalu muncul gitu. Dan itulah kenapa beberapa layanan parafrase itu juga sekaligus mereka menyediakan layanan GPT detektor. Seperti misalnya ini ya, Rightful dia menyediakan parafrase, juga ada GPT detektor. Kemudian Quillbot ada parafrase, sekarang juga mereka punya AI detektor. Kemudian SciSpace ada parafrase juga, ini ada AI detektor. Nah, satu hal ini ya, saya kira ini menarik. Kenapa? Karena AI detektor yang disediakan oleh layanan-layanan ini gitu ya, bisa jadi punya 2 motif. Motif yang pertama ini ya, sebagai tanggung jawab moral mereka ya di dalam dunia akademik. Aku bantu kamu parafrase, tapi aku juga punya etika akademis untuk ngecek apakah konten yang kita bikin itu menyalahi etika akademik atau tidak gitu ya. Jadi ibaratnya mereka berusaha untuk memenuhi tanggung jawab moral itu dengan menyediakan AI detektor. Itu bisa jadi menjadi motif yang pertama. Motif yang kedua, AI detektor di sini adalah layanan yang disediakan oleh mereka untuk meyakinkan penggunanya bahwa ini loh hasil parafrase di sini, kita coba detect ke AI di sini ternyata hasilnya 0. Berarti bagus ini AI ini parafrasenya. Nah, lomba-lombalah orang menggunakan layanan AI detektor ini. Nah, yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu dan teman-teman, AI ini adalah satu layanan baru ya. Riset-riset terkait dengan ini juga masih berkembang. Sejauh mana konten ini bisa dideteksi oleh pendeteksi AI itu akurasinya berapa persen dan lain sebagainya, ini juga masih berkembang. Dan ini wilayah yang saya kira kita harus hati-hati sebagai orang yang ada di bidang akademik ini, nggih. Bu Kepala mohon izin ini ya, mungkin perlu kita wanti-wanti, mungkin perlu ada workshop misalnya gitu ya, atau lokakarya atau apapun begitu yang pada akhirnya nanti menentukan bagaimana sikap universitas terkait dengan AI yang semakin berkembang. Nah, kalau boleh sejauh mana, kalau tidak boleh sejauh mana, kemudian acuan etikanya ngambil dari mana? Misalnya ngambil dari UNESCO atau ngambil dari Harvard misalnya gitu. Jadi perlu ada pedoman-pedoman di dalam penggunaan AI ini. Karena khawatirnya begini, Ibu, Bapak, khawatirnya nanti karena ketiadaan aturan yang tegas gitu ya di tingkat institusi, kemudian nanti mungkin ada mahasiswa gitu ya atau dosen yang kemudian menggunakan layanan ini, lalu terdeteksi gitu ya, lalu pihak universitas mengambil kebijakan terkait dengan ini, tetapi karena aturannya belum ada gitu ya, akhirnya ini menjadi dilema begitu. Ini ya saya kira menjadi problem di hampir semua kampus, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Nah, oleh karena itu memang kalau dalam hemat kami riset terkait AI ini memang urgent ya, Bapak Ibu, ini urgent sekali, ini mendesak begitu. Jangan sampai nanti masalahnya bertambah parah begitu ya, bertambah parah begitu. Dan AI yang semakin banyak ini bisa kita manfaatkan secara bijaksana, secara lebih bagus gitu ya, betul-betul sebagai apa ya, asisten intelijen begitu. Jadi kami selalu menyampaikan kepada teman-teman baik di kampus maupun di Research ID bahwa kalau ada AI itu hanya co-pilot saja. Jadi kita adalah pilotnya. Kita pilotnya, kita yang mengemudikan riset kita. AI itu adalah co-pilotnya gitu ya. Makanya AI itu bukan kepanjangannya bukan artificial intelligence tapi asisten intelligence ya, yang di asisten kita ketika meneliti, ketika kita tidak tahu topik penelitian kita bisa minta asisten kita untuk mencarikan ya, tetapi kita tetap olah lagi sendiri gitu. Saya kira itu yang perlu untuk kita lebih apa ya, tekankan begitu ya di tengah dilema peraturan terkait dengan AI yang saya kira masih dinamis seperti ini. Begitu Bu Ulfi, terima kasih. Semoga berkenan. Baik Pak Reno, untuk
Mas Akbar, apakah sudah cukup penjelasan dari Pak Reno? Mungkin ada yang ditanyakan kembali? Nah, Berarti apa Pak, walaupun apa kita mengeprapase menggunakan AI, berarti perlu kita olah lagi gitu Pak frasenya secara manual biar apa kalau pengen statusnya aman detection apa AI-nya gitu. ya, secara teknis demikian, Mas Akbar. Mohon izin Ibu Ulfi langsung kami jawab. Monggo, Ya, Pak. secara teknis demikian, Mas Akbar. Oke. Cukup Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Reno, Mas Akbar. Mungkin Bapak Ibu atau peserta yang lain ada yang mau ditanyakan kembali? Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sepertinya sudah cukup. Ini juga kebetulan sudah pukul 3, nggih, Pak. Terima kasih sekali untuk acara ngobrol hari ini. Sebagai bentuk ucapan, terima kasih kami dari LPPM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Reno sekaligus menyerahkan sertifikat secara simbolis. Mohon Pak Reno berkenan untuk menerima sertifikat dari kami. Ya, oke. Terima kasih Ibu Ulfi, Ibu Kepala LPPM kesempatannya, Bapak Ibu dosen. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Reno. Selanjutnya adalah sesi foto bersama kepada sesi foto bersama. Mohon untuk kamera bisa di-on-kan, Bapak Ibu, untuk kami abadikan. Monggo, Bapak Ibu. Di sini ada 2 layar. Saya izin ambil dari layar pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk yang layar kedua, saya izin ambil gambar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Raimundo dan Bapak Ibu peserta memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum acara ini saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Reno yang telah berkenan berbagi ilmu kepada kami dengan topik-topik yang menarik terkait AI. Semoga kita dapat berjumpa kembali di acara ngobrol selanjutnya. Saya juga mohon maaf apabila dari saya dalam membawakan acara ini terdapat kesalahan. Saya Ulfi Saidata Aisy, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima Terima kasih kasih Pak Reno. Ibu sudah menemani D. Bu Tri, Terima kasih matur nuwun Pak sangat Reno. kesempatannya Monggo. D. Terima kasih Bu. Mohon maaf atas segala kesalahan Bapak Ibu. G. Terima Nggih, kasih. sami-sami, Kami Pak. pamit undur diri Bapak Nggih, Ibu. nggih, matur G. suwun, Matur Pak. nuwun. Assalamualaikum. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.